Peter Ceklamovski, pelatih Malaysia remehkan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Kim Sang-sik dibuat pusing karena dua pemain dari Indonesia dikabarkan mundur dari ASEAN All Stars. Ceklamovski secara gamblang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Indonesia melalui naturalisasi para pemain diaspora Eropa tidak punya relevansi bagi Malaysia. Bahkan, ia menegaskan tak tertarik membicarakannya. Proyek Indonesia tentang naturalisasi tidak berarti apa-apa bagi saya, ucap Ceklamovski dalam trailer acara Bola Live edisi 1 Mei 2025 yang dirilis oleh akun Instagram resmi Astro Arena. Jadi, saya tidak akan membicarakannya. Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi dari publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, dalam 5 tahun terakhir, proyek naturalisasi yang dijalankan PSSI terbukti sukses mengangkat level permainan skuad Garuda. Para pemain keturunan dari liga-liga top Eropa seperti Maarten Pasveldtje, Kevin Dix hingga Mads Hilgers yang kini jadi pilar utama timnas Indonesia yang mampu bersaing ketat dengan negara-negara elit Asia. Lucunya, di saat dirinya mengklaim tidak tertarik dengan strategi Indonesia, federasi yang ia wakili, FAM, justru sedang giat mengadopsi pendekatan yang sama. Apakah ini bentuk penyangkalan atau sindiran halus yang bernuansa kompetitif? Di tengah fakta bahwa Indonesia kini jadi salah satu tim yang diperhitungkan di Asia, komentar seperti itu tak ubahnya rasa iri yang diselimuti arogansi. Sebagai informasi, berkat para pemain keturunan dari Belanda, Jerman, Inggris hingga Belgia, skuad Garuda tak hanya bersaing di ASEAN, tapi mulai menantang negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di Piala Asia 2023 lalu. Sementara Malaysia terdepak lebih awal, bahkan gagal menunjukkan progres signifikan meski juga mulai mengandalkan pemain diaspora. Pernyataan Ceklamovski menyulut pertanyaan besar, mengapa pelatih Malaysia terlihat begitu alergi membahas naturalisasi Indonesia? Apakah ia khawatir Harimau Malaya akan selalu tertinggal? Atau enggan mengakui bahwa langkah Indonesia patut dicontoh? Padahal dalam dunia sepak bola modern, naturalisasi bukan lagi hal tabu. Jepang, Qatar, bahkan negara Eropa seperti Jerman pernah melakukannya demi memperkuat kompetisi dan kualitas tim nasional. Yang jadi masalah bukan caranya, tapi hasil. Dan sejauh ini, hasil Indonesia jelas lebih mencolok dibanding Malaysia. Kami punya tantangan unik, strategi negara lain tidak relevan bagi kami, tambah Ceklamovski. Pernyataan itu bisa diartikan sebagai sinyal bahwa Malaysia belum siap mengakui bahwa strategi Indonesia telah membuat jarak kualitas makin melebar. Jika benar proyek Garuda tak relevan, mengapa Malaysia justru mulai menjajaki jalan yang sama? Warganet Indonesia ramai-ramai membalas komentar Ceklamovski dengan berbagai sindiran di media sosial. Banyak yang menganggap pelatih Australia itu terselubung iri karena Malaysia belum mampu menyaingi perkembangan Indonesia di berbagai level usia. Faktanya, timnas usia 23 Indonesia baru saja mencetak sejarah di Piala Asia U23 dengan lolos ke semifinal dan mengalahkan Korea Selatan. Sebuah pencapaian yang bahkan belum bisa dibayangkan oleh Malaysia sejauh ini. Ditambah dengan pelatih sekelas Patrick Kluivert yang kini memimpin Garuda, serta deretan pemain dengan jam terbang Eropa, wajar bila ada rasa tidak nyaman dari negeri tetangga. Naturalisasi bukan sebuah proyek instan. Ini bagian dari revolusi sepak bola yang dijalankan Indonesia secara serius. Dan hasilnya sudah bicara sendiri. Peringkat FIFA naik, prestasi meningkat, mental bertanding lebih kuat. Jika Malaysia ingin menyusul, seharusnya bukan dengan menyepelekan strategi negara lain, apalagi yang terbukti berhasil, tapi dengan belajar, beradaptasi, dan menghargai proses. Pernyataan Ceklamovski kini menambah bara rivalitas klasik Indonesia-Malaysia.
Sebuah duel yang tak hanya soal skor, tapi juga harga diri, ego nasional, dan adu strategi. Persaingan antara Malaysia dan Indonesia memang kerap panas, bukan cuma di dalam lapangan, tapi juga lewat komentar para tokoh sepak bolanya. Sejarah rivalitas panjang di kawasan ASEAN membuat setiap gestur atau pernyataan sekecil apapun bisa menyulut reaksi besar dari publik masing-masing negara. Apa yang dilakukan Indonesia dengan naturalisasi dinilai sebagai langkah visioner untuk mempercepat kemajuan sepak bola nasional. Justru ketika Malaysia mencoba hal serupa, komentar Ceklamovski yang terkesan merendahkan bisa dianggap kurang menghormati upaya negara tetangga yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut dengan cukup sukses. Pertanyaannya sekarang, akankah Ceklamovski mampu membuktikan omongannya di lapangan? Atau justru Malaysia akan kembali menjadi bayang-bayang Garuda dalam perjalanan menuju pentas Asia? Laga persahabatan antara ASEAN All Stars dan Manchester United yang dijadwalkan pada 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur tengah menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah pemain dari negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dikabarkan mundur dari skuad ASEAN All Stars yang dilatih oleh Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam. Media Vietnam, Tetao 247, melaporkan bahwa dua pemain timnas Indonesia, Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangku Alam, kemungkinan besar tidak akan memperkuat ASEAN All Stars dalam laga melawan Manchester United. Asnawi mendapatkan izin dari klubnya, Port FC di Thailand, untuk bergabung, sementara Ferrari menghadapi penolakan dari Persija Jakarta. Pelatih Persija, Carlos Pena, menyatakan bahwa fokus Ferrari sebaiknya tetap pada kompetisi Liga 1 Indonesia. Pelatih Kim Sang-sik mengaku terpukul dengan kabar mundurnya pemain-pemain tersebut. Ia menghadapi tantangan besar dalam menyusun skuad ASEAN All Stars, terutama dengan banyaknya pemain yang menarik diri. Media Vietnam juga mempertanyakan alasan dibalik mundurnya para pemain, mengingat laga ini merupakan kesempatan langka untuk menghadapi klub sebesar Manchester United. Tidak hanya Indonesia, Malaysia juga mengalami situasi serupa. Dua pemain mereka, Dominic Tan dan Sergio Aguero, disebut-sebut mundur dari skuad ASEAN All Stars. Hal ini membuat jumlah pemain yang tersedia untuk laga tersebut semakin berkurang, dengan hanya 13 pemain yang tersisa. Keputusan klub-klub untuk menahan pemain mereka dari laga persahabatan ini diduga karena fokus pada kompetisi resmi yang lebih penting, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan liga domestik masing-masing negara. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai prioritas antara laga persahabatan internasional dan kompetisi resmi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas laga persahabatan seperti ASEAN All Stars versus Manchester United dalam mempromosikan sepak bola Asia Tenggara. Dengan banyaknya pemain yang mundur, apakah laga ini masih dapat memberikan dampak positif yang diharapkan? Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu terus update seputar berita sepak bola.